Presiden Prabowo Subianto resmi mengajukan pemberian abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong serta amnesti untuk Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Langkah ini diambil dengan pertimbangan utama menyangkut persatuan nasional, stabilitas politik, dan momen peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham, Supratman Andi Aktas, menjelaskan bahwa keputusan tersebut bukan semata respon terhadap individu, tetapi bagian dari pendekatan rekonsiliatif demi kepentingan negara. Pertimbangannya sekali lagi dalam pemberian abolisi ataupun amnesti itu pasti pertimbangannya demi kepentingan bangsa dan negara. Berpikirnya tentang NKRI, jadi itu yang paling utama, kata Supratman dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 31 Juli 2025 malam. Selain demi kepentingan bangsa, menurut Supratman, keputusan tersebut juga didasari oleh kebutuhan menciptakan suasana kondusif, serta merajut rasa persaudaraan di antara sesama anak bangsa. Kebijakan ini diharapkan bisa menurunkan tensi politik dan membangun ruang dialog yang lebih terbuka. Sebagai informasi, Kementerian Hukum dan HAM telah memverifikasi 1.116 dari 44.000 pengusulan amnesti yang diterima. Hasto Kristianto termasuk di antara nama-nama yang masuk dalam daftar tersebut. Berbeda dengan amnesti yang membebaskan dari hukuman, abolisi menghentikan seluruh proses hukum terhadap seseorang. Supratman menyatakan bahwa usulan abolisi untuk Tom Lembong juga berasal dari Kementerian Hukum. DPR RI telah menyetujui pertimbangan tersebut secara lintas fraksi. Kini proses tinggal menunggu keputusan Presiden atau Kepres untuk resmi berlaku. Kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi, menyatakan bahwa kliennya diperkirakan akan bebas dari rutan Cipinang pada Jumat 1 Agustus 2025 jika tidak ada halangan administratif. Meski telah disetujui oleh DPR, proses abolisi tetap memerlukan Kepres sebagai bentuk sah dari Presiden. Zaid menyebutkan tim hukum dan keluarga masih menanti terbitnya dokumen resmi dari istana. Tom Lembong sebelumnya dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dalam kasus korupsi impor gula tahun 2015-2016. Sementara itu, Hasto dinyatakan bersalah karena terlibat dalam pendanaan suap terkait pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI Harun Masiku. Langkah Presiden Prabowo ini pun menimbulkan berbagai respon dari masyarakat. Namun menurut Supratman, keputusan ini menyasar lebih luas pada kasus-kasus serupa, termasuk penghinaan terhadap presiden dan makar tanpa senjata. Selain pertimbangan politik dan hukum, beberapa kasus juga